Oke, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Bab 5 yaitu tentang bertukar atau membayar. Kelas 4 semester 2 tentunya. Topik pada kali ini membahas tentang memahami bacaan yang berjudul ditukar dengan apa. Yang diharapkan setelah pembelajaran bab ini, yang pertama, memahami tujuan dan pesan yang disampaikan penulis dalam tulisan. Yang kedua, mencari dan menggunakan informasi dari berbagai sumber. Yang ketiga, memahami dan menggunakan tanda baca dalam penulisan angka. Yang keempat, memahami dan menulis teks prosedur. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang memahami tujuan dan pesan yang disampaikan penulis dalam tulisan. Oke, kita perhatikan gambar berikut ini. Oke, kalau kita perhatikan, kira-kira kurang lebihnya itu ada satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Apa yang bisa kita amati? Kalau kita amati, di meja tersebut ada uang dengan berbagai jenis pecahan, ada koin, ada uang kertas, serta ada celengan ayam kali itu ya. Dan yang satu lagi ada celengan yang berbentuk rumah. Tetapi kalau kita amati, di antara keluarga tersebut, seorang ayah berpikir hasilnya itu untuk biaya pendidikan kayaknya ya, kalau dilihat dari imajinasi yang ada di situ. Nah, dan anak laki-laki ada keinginan atau kepikiran untuk membeli bola. Nah, kalau yang perempuan kurang lebihnya itu seperti laptop ya. Oke, apakah kalian pernah melihat uang Indonesia seperti yang ada di meja ini? Saya kira kita semua pasti pernah melihat ya. Kira-kira apa ya kegunaan benda yang berbentuk ayam dan rumah? Nah, ini kan kalau kita zoom out atau kita lihat lebih detail itu ini bentuknya rumah. Nah, kalau yang ini bentuknya ayam. Kira-kira fungsinya sama ya. Dua benda ini yaitu untuk menabung. Nah, kira-kira apa ya gunanya uang? Kita tahu dong, uang Indonesia itu ada pecahan 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, atau yang koin juga ada ya. Yuk, kita baca cerita ditukar dengan apa. Ditukar dengan apa? Ini judul ceritanya ya. Ayo, sama-sama kita simak dan boleh ya sambil membaca juga. Seperti biasa, hewan-hewan di hutan kelayau saling barter atau bertukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kak Kancil membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung itu dengan kangkung sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Sementara itu, Dak Bebek baru saja memanen kangkungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Dak Bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukarkan dengan padi atau jagung. Kak Kancil senang bertemu Dak Bebek. Mereka berdua sama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Namun, tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Ella, pelatuk, menginginkan bunga untuk menghias rumahnya. Dia sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun, Kak Kancil yang memiliki kebun bunga tidak membutuhkan sendok kayu. Ia sudah punya beberapa sendok hasil bertukar dengan hewan lain. Hen ayam tertarik ingin memiliki vas, tetapi Ella tidak memerlukan ubi yang ditawarkan hen. Titikus perlu ubi, tetapi hen tidak mau jamur dari titikus. Ti lalu menawarkan jamurnya ke hewan lain. Hen ayam tertarik ingin memiliki vas, tetapi Ella tidak memerlukan ubi yang ditawarkan hen. Titikus perlu ubi, tetapi hen tidak mau jamur dari titikus. Ti lalu menawarkan jamurnya ke hewan lain. Begitulah hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat menukar barang mereka. Sering perlu waktu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, atau malah mereka tidak mendapatkannya sama sekali.
Lagi pula, sayur atau buah yang terus berpindah-pindah lama-lama tidak enak lagi. Ah, memusingkan sekali pertukaran ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada suatu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran. Mereka menyebutnya uang. Akan tetapi, batu-batu ini tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Titikus juga berkeberatan menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat baginya. Ella Plato kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Ella bisa membuatnya berukuran sama. Kepala desa Beru senang sekali dengan usulan Ella. Ella ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Ella membuat uang kayu itu berbentuk bundar supaya lebih nyaman untuk dipegang. Saangsa menawarkan diri untuk menggambarinya. Kayu bundar bergambar wortel digunakan sebagai pembayar wortel. Uang kayu bergambar tomat sebagai pembayar tomat. Apakah masalah hewan-hewan itu sudah teratasi? Belum semua. Sistem baru ini masih merepotkan. Titikus menginginkan kacang, tetapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Ia harus berusaha menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu, Kak Kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa buat membayar 4 wortel. Tetapi dia hanya memerlukan 2 wortel. Andai saja uang kayu ini boleh dibagi 2. Ya, itu jawabannya. Ella akan membuat uang kayu dengan ukuran berbeda. Saangsa juga muncul dengan ide cemerlang. Ia tidak lagi akan membuat gambar tomat, wortel, atau lainnya. Lebih baik ia menuliskan angka pada uang tersebut. 1, 2, 4, atau 5. Setelah mereka berdiskusi, diputuskan bahwa Ella Plato akan membuat uang kayu dengan 3 ukuran berbeda, yaitu kecil, sedang, dan besar. Lalu, Saangsa akan menuliskan angka 1, 2, dan 5. Semua senang. Tidak apa, kalau kelinci punya uang besar berangka 5 untuk membayar 2 wortel Kak Kancil. Kak Kancil akan memberinya 2 wortel serta 1 uang kecil berangka 1 dan 1 uang sedang berangka 2. Walaupun uang kayu tidak seawet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Beru juga menetapkan bahwa kepala desa akan mengatur penggantian uang kayu yang rusak. Nah, cerita ini dibuat oleh Evan Hukman ya. Oke, bagaimana cerita tadi? Menarik bukan? Dapatkah kalian mengingat dan memahami jalan ceritanya? Apa saja peristiwa yang terjadi pada para tokohnya ya? Yang pertama, cara yang digunakan hewan-hewan di hutan Kelayu untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan awalnya dengan cara barter. Nah, yang kedua, awalnya alat tukar barang menggunakan batu, tetapi batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Nah, yang ketiga, Saangsa tidak membuat uang kayu bertuliskan angka 3 atau 4. Kenapa? Karena Saangsa hanya membuat 3 ukuran uang, yaitu kecil, sedang, dan besar. Yang keempat, penggunaan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan Kelayu. Nah, ini ada loh pasar-pasar tradisional yang masih menggunakan uang. Nah, uang-uang tersebut seperti hanya dalam cerita. Misal yang pertama, Pasar Slumpring di Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jaya, Kabupaten Tegal. Di sana ada ya tempat ngijoli duit, artinya tempat penukaran uang. Jadi uang yang resmi secara negara nanti ditukarkan di pasar situ. Tentunya uangnya berbentuk pring. Nah, pring itu artinya adalah bambu. Ada juga Pasar Barongan di Kabupaten Jombang. Oke, sekian dan terima kasih.